BTTH Kaisar Api, episode 270. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Binatang kecil ini, sudut mulut tetua kelima tiba-tiba mengeras, dan dendam merah menyala membentuk penghalang di wajahnya, mencoba menahan serangan Xiao Yan. Namun, tetua kelima masih terlalu meremehkan Xiao Yan. Sekuat apapun ia bertahan, serangan Xiao Yan langsung mengenainya. Boom! Api yang menyilaukan membentuk 7 penguasa api raksasa, lalu meledak langsung di ruang ini. Bahkan jika tetua kelima adalah Dosian bintang 2 tahap akhir, setelah terkena serangan tirani Xiao Yan, dia tiba-tiba berteriak. Mundur! Kelima tetua menghentikan serangan Xiao Yan. Meskipun ia menderita beberapa luka, lukanya tidak fatal. Matanya perlahan menatap Xiao Yan, ingin menelan Xiao Yan setengah hidup dan menimbangnya. Masih berbicara, sabu-sabu. Begitu tetua kelima selesai berbicara, ia segera mundur dari Gua Duanhun bersama sekelompok orang dari Zai Daun Kering. Jangan mengejar, Yang Mulia. Melihat Kuyeshai dan yang lainnya mundur karena keterkejutan Xiao Yan, Yuranran buru-buru berkata. Kekuatan Xiao Yan memang tidak buruk. Jika bukan karena kemampuan bertarung yang ditunjukkan Xiao Yan, saya khawatir orang-orang Kuyezai tidak akan mundur. Namun, hanya Xiao Yan yang tahu bahwa meskipun ia menekan tetua kelima dalam hal kekuatan atribut mereka, perbedaan kekuatan di antara keduanya tidak sedikit. Kalian semua baik-baik saja. Setelah memastikan kepergian orang-orang dari Kuyezai, Xiao Yan bertanya di depan kedua putri Yuranran. Harus kuakui, Yuranran dan Yu Wei memang kakak beradik. Kakak perempuan mereka seksi dan kasar, sedangkan adik perempuan mereka lembut, dan masing-masing punya pandangan yang berbeda. Kami baik-baik saja. Selanjutnya, aku akan kembali ke kota dulu. Lagi pula, aku punya sesuatu yang sangat penting di tanganku, kata Yuranran sambil melirik Xiao Yan dan berkata dengan riang. Kakak, orang ini juga akan berpartisipasi dalam kompetisi benua timur. Melihat Yuranran dengan sedikit keraguan di hatinya, Yu Wei berkata. Formasi teleportasi ruang angkasa memang rusak, tapi dengan bahan-bahan yang ada, bisa segera diperbaiki. Kalau kau tidak keberatan, ikutlah ke Yecheng bersama kami, kata Yuran. Ayo pergi. Xiao Yan tersenyum tipis, tanpa banyak bicara, dia meninggalkan Gua Duanhun dan menunggu mereka di luar. Apakah orang ini tahu detailnya? Melihat Xiao Yan seperti ini, Yuranran tidak bisa menahan diri untuk bertanya pada Yu. Saudari, orang ini seharusnya bukan orang jahat. Diaken Ye dan beberapa orang lainnya langsung dihabisi olehnya. Selain itu, dia baru saja berurusan dengan Ye Seng dan kelima tetua mereka, jelas Yu Wei. Saat itu aku dikejar oleh Diakon Ye, dan aku tidak bisa mengerahkan kekuatan di tubuhku. Aku kebetulan bertemu dengannya. Setelah berkomunikasi dengannya, dia memutuskan untuk membantuku. Mungkin orang ini hanya ingin menggunakan susunan teleportasi ruang angkasa untuk pergi ke Dongzu. Lagi pula, entah berjalan kaki atau membawa binatang jiwa terbang dan bergegas ke Dongzu dari sini, sudah terlambat, kata Yu Wei. Kerusakan pada formasi teleportasi luar angkasa mungkin bukan fenomena alam, jadi kau harus berhati-hati, kata Yuranran lembut. Kakak, maksudmu? Mata indah Yu Wei berkedip sedikit, seolah dia merasakan sesuatu. Belum ada informasi akurat, tapi seharusnya tidak bisa dipisahkan. Setelah Yuranran selesai berbicara, dia membereskannya, lalu membawa semua orang keluar gua jiwa patah. Adik Xiao Yan, terima kasih atas apa yang terjadi tadi. Yu Feng, sebagai laki-laki, tentu saja tidak selembut saudara perempuan keluarga Yu. Begitu keluar, ia langsung berterima kasih kepada Xiao Yan. Di saat kritis tadi, jika bukan karena Xiao Yan yang mengambil gambar tepat waktu, aku khawatir mereka semua akan mendapat masalah. Tidak apa-apa, asalkan formasi teleportasi luar angkasa bisa diperbaiki dengan cepat, kata Xiao Yan sambil tersenyum. Kamu, tepat setelah keluar, Yuran, yang masih tenang, tidak bisa menahan diri untuk berkata kepada Yu Wei. Kakak akan segera pergi. Yu Wei juga tahu bahwa formasi teleportasi luar angkasa adalah urusan keluarga besar, jadi bagaimana mungkin dia memberitahu orang luar, dan langsung lulus ujian sambil tersenyum. Ayo pergi, 1 hari lagi, kita akan kembali ke Yecheng. Setelah kita selesai memperbaiki formasi teleportasi luar angkasa, kita harus berdiskusi dengan orang-orang dari Kuyeshai. Yuranran mengakhiri, dengan pasukan besar langsung menuju ke arah Yecheng. Saat tetua kelima memimpin Ye Seng mundur, mereka benar-benar melewati jalan rahasia dan kembali ke Yecheng terlebih dahulu.
Tuan Zai, tetua kelima dan tuan muda ketiga telah kembali. Di halaman belakang Kuye Zai, seorang pria paruh-baya perlahan memegang sebuah gulungan dan membacanya dengan saksama di paviliun di kolam teratai di halaman belakang. Oh, di mana mereka sekarang? Pria itu meletakkan gulungan di tangannya, lalu bangkit dengan lembut dan bertanya kepada penjaga. Keduanya menunggu Anda di ruang tamu, kata penjaga itu dengan hormat. Brak, sesaat kemudian, pria paruhbaya itu menghilang ke halaman belakang. Saat Du muncul, ia sudah berada di ruang tamu. Senger, siapa kamu? Tepat ketika dia tiba di ruang tamu, kepala Kuye Zai, yang sedang bersemangat, mengerutkan kening. Jelas dia menemukan sesuatu yang salah pada tubuh Ye Seng hanya dengan melihatnya. Tuan Zai, Anda harus memutuskan untuk tuan muda ketiga. Tetua kelima di samping juga berduka. Master Kuye Zai, bernama Yeku, merupakan pendekar jagoan yang kekuatannya telah mencapai tahap akhir dari 3 bintang petarung abadi. Apa yang terjadi? Yeku mengerutkan kening dan bertanya. Tuan Zai, kami bertugas mencegat Yuzong yang pergi mencari material untuk memperbaiki formasi teleportasi luar angkasa. Melihat kami hampir berhasil, seorang pemuda muncul entah dari mana. Pemuda itu sangat arogan. Meskipun kekuatannya baru berada di tahap awal Dosian Bintang 2, Diakon Ye telah jatuh ke tangannya. Dan ketika kami hampir berhasil menangkap Yuran Ran, dia mengambil tindakan. Kekuatan jiwa yang besar langsung membentuk tuan muda ketiga menjadi seperti sekarang ini. Demi situasi keseluruhan, para bawahan harus mundur terlebih dahulu, kata tetua kelima. Pupil mata Senger Yeku berkedip-kedip dengan sedikit rasa sakit. Ye Seng ini diperlakukan sebagai penerus oleh dirinya sendiri, bagaimana mungkin dia dipukul keras oleh kekuatan jiwa orang lain. Bagi mereka, hal-hal seperti kekuatan jiwa adalah misterius, dan begitu mereka diserang tanpa persiapan dan akarnya rusak, saya khawatir kekuatan mereka akan sulit ditingkatkan di masa mendatang. Ayah, kamu harus membalaskan dendamku. Bocah sialan itu, begitu jatuh ke tanganku, aku pasti akan membuat hidupmu lebih buruk daripada kematian. Suara kesal Ye Seng terdengar perlahan. Jangan khawatir, Senger, menjadi seorang ayah tentu akan membantumu menegakkan keadilan, kata Yeku perlahan, tetapi dia sedang memikirkan cara mencari alasan untuk pergi ke Yuzong dan membuat masalah. Laporkan ke Zaizu, tim Yuzong yang sedang mengumpulkan material tidak jauh dari gerbang kota, dan diperkirakan akan tiba besok. Bersama mereka, selain staf Yuzong mereka, ada juga seorang pemuda dengan kaki yang berat di punggungnya. Tak lama kemudian, seorang pengawal muncul. Haha, susah banget nemu tempat buat ngebobol sepatu besi. Gak perlu usaha banyak buat dapetinnya. Liburlah sehari. Besok, Senger, kau pergilah langsung ke Yuzong bersamaku. Tapi aku ingin melihat apakah Yuzong ini berani menyinggung kita hanya karena seorang bocah berbulu. Setelah Yeku selesai berbicara, dia tertawa sinis. Ye Cheng, dalam sekte Yuzong. Ini semua salahmu, dan aku tidak memandang Wei Wei dan Ran Ran dengan baik. Jika terjadi sesuatu pada mereka, bagaimana aku bisa hidup? Di aula, seorang wanita cantik, berblosom, menangis terseduh-seduh. Hei, aku mengirim Yu Feng untuk melakukan ini secara diam-diam, tapi aku tidak menyangka Wei Wei dan Ran Ran akan menyelinap keluar secara diam-diam. Saat aku menyadarinya, semuanya sudah seperti ini. Pria paruhbaya itu tampak tak berdaya. Jelas hal semacam ini juga di luar jangkauannya. Kedua nona Yuzong tertua pada dasarnya baik hati. Selain penampilan mereka yang luar biasa, jika mereka bertemu orang jahat yang sedang merencanakan sesuatu, saya khawatir. Laporkan kepada ketua sekte, ada kabar dari garis depan. Sesosok tubuh perlahan datang ke aula dan berkata kepada pria yang menunggu dengan cemas di aula. Pria yang menunggu dengan cemas ini adalah Master Sekte Yuzong saat ini, Yu Tianyu, seorang ahli di tahap Dosian Bintang 3 akhir. Ia dan Yeku dari Kuye Zai adalah yang terkuat di Ye Cheng, dan karenanya menduduki peringkat pertama. Adapun wanita cantik di samping, dia adalah ibu dari Yu Wei dan Yu Ran Ran, Nyonya Yuan. Ada berita apa? Tanya Yu Tianyu ketika seseorang kembali di hadapannya. Ia tak kuasa menahan diri untuk bangkit dari tempat duduknya dan bertanya. Ketika kedua saudari itu pergi mengumpulkan materi, Yu Tianyu sama sekali tidak setuju, tetapi ia tidak pernah menyangka kedua gadis itu diam-diam kabur. Saat Yu Tianyu mengetahuinya, semuanya sudah terlambat. Master Sekte, dua wanita tertua kembali membawa materi, dan menurut mereka, mereka dicegat oleh pasukan Kuye Zai dalam perjalanan. Untungnya, seorang pemuda membantu mereka melewati pengepungan, kalau tidak, akibatnya tak terbayangkan, kata penjaga itu perlahan. Anak muda, Yu Tianyu mengerutkan kening, tetapi dia tidak terlalu memikirkannya.
Lagi pula, dia bukan orang Kueishai yang membantu Yuzong membersihkan pengepungan. Sepertinya ada masalah internal di sini, kata Yu Tianyu perlahan. Mereka pergi untuk mengumpulkan berita tentang perbaikan material susunan transmisi ruang angkasa, tetapi rahasia utama Yuzong mereka dicegat oleh Kueishai di tengah perjalanan. Ini tidak diragukan lagi menunjukkan bahwa informasi yang bocor di dalam Yuzong mereka bermasalah. Kirimkan perintahku dan sebarkan beritanya. Kabarnya, para saudari dari keluarga Yu pergi mencari bahan obat dan sayangnya mereka terbunuh, kata Yu Tianyu perlahan. Anda, bagaimana mungkin seseorang bisa mengutuk anak-anaknya seperti itu? Yuan Shi tak kuasa menahan diri untuk mengumpat Yu Tianyu setelah mendengar ini. Tuan Putri, silakan kembali dulu. Saya akan mengurus semua ini. Setelah Yu Tianyu selesai berbicara, dia langsung menghilang ke dalam aula. Tapi harus kuakui, trik Yu Tianyu memang brilian. Begitu berita itu dirilis, detail yang disembunyikan di Yuzong mereka terungkap di sore hari, dan mereka dengan mudah ditangkap oleh Yu Tianyu. Hehe, tetua ke-6, aku tak menyangka pengkhianat itu ternyata kau. Di aula, seorang dewa biru yang kejam perlahan mengikat seorang lelaki tua berkulit biru, dan wajah lelaki tua itu tenang, tanpa tanda-tanda perlawanan. Yu Tianyu, karena masalah ini sudah terbongkar, orang tua ini tidak perlu berkata apa-apa lagi. Baik itu hidup atau mati, nikmatilah, kata tetua ke-6 langsung. Tetua ke-6 adalah Ailiner Kueishai di Yuzong, dan kali ini, ketika dia mendengar berita kematian saudara perempuan keluarga Yu, ada kesalahan yang sangat kecil, tetapi Yu Tianyu, seekor rubah tua, mengetahuinya. Saya ingat 10 tahun yang lalu, tetua ke-6 pergi keluar sekali, dan temperamennya sangat berubah setelah dia kembali. Meskipun aku telah melakukan tugasku untuk sekte ini selama bertahun-tahun, aku pikir. Setelah Yu Tianyu selesai berbicara, dia langsung menghampiri tetua ke-6, lalu dengan sedikit dendam di telapak tangannya, dia langsung menuju ke wajah tetua ke-6. Sobek, dengan suara keras, selembar kertas seperti topeng kulit manusia perlahan dibuka oleh Yu Tianyu. Benarkah? Tetua ketiga Kueishai. Yu Tianyu merobek kertas itu dan berkata perlahan dengan tatapan matanya. Pria di depannya sebenarnya bukan tetua ke-6 sekte hujan mereka, tetapi tetua ketiga Kueizai. Ye Yunxing, seorang petarung hebat yang kekuatannya telah mencapai level 3 bintang petarung abadi. Yu Tianyu, kau harus mati. Melihat identitasnya terungkap, Ye Yunxing tak kuasa menahan diri untuk berteriak. Seret aku ke bawah dan awasi aku dengan ketat. Jika ada kesalahan, aku akan meminta maaf dengan nyawaku. Yu Tianyu meninggalkan suara dingin dan langsung menghilang. Suatu hari berlalu dengan cepat, dan Xiaoyan dan rombongannya juga perlahan mendatangi Ye Cheng. Akhirnya aku kembali. Untungnya, kita baik-baik saja dengan orang ini. Kalau sampai terjadi apa-apa, aku khawatir ayahku akan marah besar. Yue keluar dari Ye Cheng dan melihat ke arah mereka. Dengan dua kata besar, dia berkata sambil menarik napas dalam-dalam. Kamu punya banyak ide. Yuranran menepuk dahi Yue dengan ringan, secara simbolis mendidiknya. Kakak, ayo pergi. Yue menjulurkan lidahnya ke arah Yuranran, lalu berjalan langsung ke arah Yuzong. Agar tidak menarik perhatian orang lain, semua orang memasuki Ye Cheng dalam beberapa kelompok, Xiaoyan dan Yue Yuran dalam kelompok yang terdiri dari 3 orang. Meskipun kedua gadis itu berpenampilan luar biasa, orang-orang yang lewat tidak menemukan petunjuk apapun. Lagi pula, dua nona tertua Yuzong hidup menyendiri. Orang-orang biasa hanya tahu bahwa Yuzong memiliki 2 wanita muda yang cantik, tetapi mereka tidak berkesempatan untuk melihat kecantikan mereka. Xiaoyan, kita sudah sampai. Setelah berjalan-jalan sebentar, dia sampai di kediaman Yuzong, dan Yue berkata dengan penuh semangat. Tuan Xiaoyan, kumohon. Setelah Yuranran selesai berbicara, mereka bertiga berjalan menuju kediaman Yuzong. Saya melihat nona tertua, nona kedua. Melihat hal ini, staf di pintu masuk rumah besar itu berkata dengan hormat langsung kepada kedua putrinya. Apakah ayah ada di sini? Yue melihat sekeliling dan bertanya pada penjaga. Ketua sekte meminta kedua wanita tertua untuk segera pergi ke aula setelah mereka kembali, kata penjaga itu dalam bahasa Dudu. Sudah berakhir, ayah pasti tahu tentang kita yang menyelinap keluar, jadi tidak ada cara untuk menghindari hukuman. Kak, kalau sudah waktunya, bilang saja kalau ini semua ideku sendiri dan biar hukumanmu sedikit lebih ringan, kata Yue cepat-cepat. Aku masih tahu cara kembali. Pada saat ini, sebuah suara tegas perlahan muncul dari kedalaman mansion dan menyapu ke arah 3 orang yang berdiri di pintu. Bajingan ini, ekspresi Xiaoyan tiba-tiba menjadi buruk ketika dia merasakan fluktuasi yang mengerikan ini. Jelas,
Semua paksaan itu terpusat pada dirinya sendiri. Fluktuasi ini mungkin lebih kuat daripada jade legasi. Xiaoyan berjuang untuk menopang dirinya, agar aura ini tidak menindasnya. Ayah, jangan marah, kami juga. Yu Wei merasakan suara marah ini dan tidak bisa menahan diri untuk berbisik, seperti seorang gadis kecil yang melakukan kesalahan. Masuk dan bicara. Sebuah suara mengerikan terdengar. Jangan khawatir, ayah hanya marah di permukaan, tidak benar-benar menghukummu. Ayo pergi. Yuranran membantu Yu Wei, lalu kedua gadis itu berjalan perlahan. Pria dengan penggaris berat di punggungnya ini cukup kuat, dan dia benar-benar mampu menahan tekanan kekuatanku. Yu Tianyu, yang saat itu sedang duduk di aula, merasa bingung. Kemarahan dan paksaan energi tadi jelas ditujukan pada Xiaoyan saja, tetapi yang tidak diharapkan Yu Tianyu adalah, Xiaoyan, orang ini, ternyata mampu menahan paksaan energinya di tahap akhir 3 bintang petarung abadi, yang sungguh luar biasa. Kalian berdua, kalian tahu caranya kembali. Suster Yu Wei baru saja kembali ke aula, dan langsung diajar oleh Yu Tianyu yang muram. Ayah, kami tahu kami salah. Yu Wei cemberut dan bergegas menghampiri Yu Tianyu untuk mendukungnya, seolah-olah dia tahu dirinya salah. Kalian berdua, kalau kalian kabur seperti ini, apa yang akan kukatakan pada ibumu kalau sampai terjadi sesuatu? Kata Yu Tianyu sambil mendengus dingin. Bukankah kita kembali dengan selamat, bisik Yu Wei. Ayah, ini bahannya. Setelah dididik sebentar, Yuranran mengeluarkan sebuah cincin koleksi yang sangat indah dari dadanya. Di dalam cincin koleksi itu, pasti berisi bahan-bahan untuk memperbaiki formasi teleportasi luar angkasa. Kalian berdua sudah bekerja keras. Ayo turun dan istirahat dulu. Ada yang ingin kubicarakan dengan teman kecil ini. Yu Tianyu langsung menggendong Najie, lalu dengan hati-hati menyimpannya. Kalau begitu, ayo kita turun dulu. Xiaoyan sudah menyelamatkan kita 2 kali, ayah, jangan buat dia malu. Kata Yu Wei lembut, lalu lari tanpa jejak. Gadis ini, Yu Tian Yue Fang tidak dapat menahan tawa saat melihat kedua gadis itu pergi. Senior benar-benar beruntung memiliki 2 putri seperti itu. Xiaoyan juga tertawa. Oke, jangan lakukan ini. Anak ini punya banyak rahasia. Saat berikutnya, Yu Tianyan berkata sedikit. Xiaoyan mengerutkan kening, jelas apa maksud orang ini. Mungkinkah api suci atau semangat juang dalam tubuhnya telah ditemukan, dan orang tua ini akan membunuh orang dan mencurinya? Xiaoyan tak kuasa menahan napasnya menjadi semakin sengit. Jika Yu Tianyu melakukan kesalahan, ia akan langsung bertindak. Meskipun kekuatan Sansing Dosian di tahap selanjutnya sudah cukup untuk membuatnya tak bisa makan, dalam kasus terburuk, Xiaoyan hanya bisa melawan. Baiklah, kawan, aku hanya penasaran, aku tidak berarti apa-apa bagimu. Dan kekuatanmu sungguh tirani. Aku punya firasat bahwa kali ini rasio Dongsu akan menjadi bibit yang sangat bagus. Ketika saatnya tiba, kedua putriku juga akan pergi, jadi mereka pasti akan saling menjaga, kata Yu Tianyu. Hati-hati, kepala Xiaoyan penuh dengan garis-garis hitam, hujan ini tidak buruk, dia kuat dan bijaksana, tetapi Yue ini adalah masalah lain. Terima kasih sahabat kecil kali ini, kalau tidak, tetua kelima dan Ye Seng dari Kuye Zai akan merepotkan, kata Yu Tianyu. Kalau begitu, Ye Seng sepertinya terluka parah oleh serangan kekuatan jiwaku, begitu pula Yuan Yuan. Aku khawatir orang-orang ini tidak akan menyerah begitu saja. Xiaoyan tidak menyembunyikan apapun, katanya. Para pembangkit tenaga listrik di tahap akhir Dosian Bintang 2 masih merupakan tekanan yang sangat tirani bagi Xiaoyan, jadi ini membuat Xiaoyan tidak melenyapkan mereka saat itu. Teman kecil Xiaoyan, jangan khawatir, karena kau penyelamat putriku, kau tentu saja tamu terhormat Yuzong kita. Jika Kuye Xie ingin membuat masalah dengan ini, akulah orang pertama yang akan menentang Yu Tianyu. Yu Tianyu pun langsung menyatakan sikapnya yang keras. Anak itu akan berterima kasih pada senior terlebih dulu. Xiaoyan menangkupkan kedua tangannya dan tersenyum. Lain kali, akan butuh waktu untuk memperbaiki formasi teleportasi luar angkasa. Sebaiknya kau tetap di Yuzong kami, dan jangan ragu untuk bicara jika butuh sesuatu. Kekuatan Yuzong kami mirip dengan Kuye Xie mereka, jadi Anda bisa yakin tentang keselamatan, kata Yu Tianyu. Kalau begitu, lebih baik bersikap hormat daripada menurut, jawab Xiaoyan. Master Sekte, ini tidak baik. Tepat saat mereka berdua sedang mengobrol riang, serbuan penjaga menyerbu masuk langsung dari gerbang mansion. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Apa etika saat sedang bingung? Ada apa? Yu Tianyu menegur sebelum bertanya. Tuan Kuye Zai membawa tuan muda ketiga mereka, Ye Seng, ke pintu rumah kita, sambil berkata bahwa dia ingin kita menyerahkan pembunuh yang telah membunuh Ye Seng, kalau tidak.
kata penjaga itu dengan ragu-ragu. Kalau tidak bagaimana, Yu Tianyu tampaknya sudah menduganya sejak lama dan tidak terlalu terkejut. Kalau tidak, kami akan turunkan Yuzong kami, bisik penjaga itu. Sombong sekali, Ye Kui ini benar-benar semakin arogan. Ayo pergi, kita akan bertemu mereka saat kita keluar, kata Yu Tianyu langsung, diikuti oleh Xiao Yan. Yue Tianlaur, serahkan pembunuh yang telah membunuh putraku kepadaku. Kalau tidak, hari ini, meskipun harus bertarung untuk kalah, kau tetap harus meminta penjelasan. Di pintu masuk, puluhan orang terlatih dari Yuzong. Para penjaga segera waspada, menunggu kedatangan Yu Tianyu. Hei, ada apa? Bukankah ini pintu masuk kediaman Yuzong? Ye Ku dan Ye Seng, penguasa Kuye Zai saat ini, napas Ye Seng ini sangat tidak teratur, dan kupikir asal-usulnya tidak stabil. Hehe, Ye Seng sudah bersikap baik sepanjang hari, jadi sekarang dia akan dihukum. Sepertinya dia pantas mendapatkannya. Pelankan suaramu, Ye Ku seperti ini, kau mau mati saja. Beberapa orang di kerumunan berkumpul dan mengucapkan setiap kalimat dengan sangat bersemangat. Bajingan kecil ini, akan kuberi kau rasa betapa hidup lebih buruk daripada mati. Ye Seng berdiri di depan gerbang kediaman Yuzong, tetapi wajahnya sangat buruk rupa. Jelas sekali serangan jiwa Xiao Yan telah melukainya terlalu parah, bahkan dengan latar belakang Kuye Zai mereka tak berdaya. Haha, angin macam apa yang meniup dedaunan Kuye Zai hari ini? Tak lama kemudian, Yu Tianyu dan Xiao Yan perlahan muncul di pintu sambil tertawa. Yu Tianyu, kamu terlalu malu untuk mengatakannya. Ye Ku melihat Yu Tianyu, dan langsung meledak dalam kemarahan. Bukankah ini keponakan Ye Seng? Kenapa napasnya begitu tersengal-sengal? Ada apa? Yu Tianyu menatap Ye Seng yang ada di sampingnya dengan heran. Kau, Ye Ku tak kuasa menahan urat-urat tangannya yang membiru, dan dia sangat marah. Yu Tianyu, aku tidak bicara omong kosong denganmu. Kaulah pelaku yang melukai putraku. Kaulah yang menyerahkannya kepadaku. Bagaimana kau bisa memahami masalah ini? Ye Ku menatap Xiao Yan, ingin sekali memakan setengah tubuh Xiao Yan mentah-mentah, ketakutan yang luar biasa. Apakah kamu mengatakan ini? Orang ini adalah kepala apoteker yang baru saja direkrut Yuzong kita. Yuzong kita diam-diam mengirim seseorang untuk menjemputnya. Tanpa diduga, dia dicegat dan dibunuh oleh gangster di jalan. Namun, apoteker itu terlalu kuat, dan dia menembak langsung dan terluka parah. Orang jahat, benarkah, Tuan Xiao Yan? Yu Tianyu juga seekor rubah tua, dan Yu Ranran diam-diam berkata pada dirinya sendiri bahwa Ye Seng tertolak oleh serangan jiwa Xiao Yan, maka terjadilah adegan ini. Master Sekte Yu berkata iya. Terima kasih, Master Sekte Yu telah mengirim para elit sekte untuk menjemputku. Namun, di tengah perjalanan, aku disergap oleh seorang gangster. Aku tak sengaja gagal mengendalikan kekuatan jiwaku, sehingga gangster itu terluka parah. Aku tidak tahu bagaimana gangster itu bisa terluka sekarang. Xiao Yan tertawa, sengaja berpura-pura sedih. Anda, Yu Tianyu, kau terlalu banyak menipu orang. Ye Ku sangat marah melihat Xiao Yan bertindak seperti ini, dan tak kuasa menahan diri untuk meraung kesal. Kurasa hanya kebetulan kalau gangster yang mencoba membunuh kita itu persis sama dengan tuan muda di hadapannya. Di akhir kalimatnya, Xiao Yan tak lupa menebus pisaunya. Ayah, Ye Seng mendengar bahwa dia sangat dipermalukan, dan merasakan kebencian di hatinya. Tunggu dan lihat, ayo pergi. Setelah Ye Ku selesai berbicara, orang yang bersama Kuye Zai perlahan menghilang di sini. Sepertinya Yu Tianyu ini juga rubah tua yang tersembunyi, tapi temperamen ini, aku menyukainya. Melihat ide buruk Yu Tianyu untuk membuat Ye Ku populer, Xiao Yan juga tersenyum dan sangat senang. Ayah, apa kita lupakan saja? Ye Seng dan rombongannya perlahan meninggalkan kediaman Yuzong. Dalam perjalanan, Ye Seng semakin marah. Masalah ini tidak sesederhana itu. Aku khawatir kita perlu memikirkannya dalam jangka panjang. Ye Ku menggelengkan kepalanya. Jelas, hanya beberapa kali, kekuatan jiwa yang dipancarkan Xiao Yan tidak terlihat. Dibandingkan dengan pertemuan Ye Ku sebelumnya dengan orang kuat manapun yang mengolah kekuatan jiwa, pastilah lebih kuat. Namun, kekuatan jiwa sulit untuk dilawan. Bahkan jika sekuat petarung abadi bintang 3 seperti dirinya, ia sangat waspada terhadap pembangkit tenaga yang mengolah jiwa. Lagi pula, begitu jiwa terluka, dampaknya sangat serius. Jadi, karena tidak cukup percaya diri, Ye Ku tidak berani bertindak gegabah. Lagi pula, dia mewakili seluruh Kuye-Shai. Jika dia jatuh, seluruh Kuye-Shai juga akan runtuh. Tapi, Ye Seng masih tidak mau. Tidak usah terburu-buru. Tunggu sampai perbaikan formasi teleportasi ruang angkasa selesai, lalu pergilah ke Dongzu.
Kamu punya waktu dan sarana untuk membereskan mereka. Biarkan mereka menari sebentar. Selanjutnya, ketika mereka memasuki formasi teleportasi luar angkasa untuk memperbaiki diri, itu akan menjadi pertempuran yang menentukan, kata Yeku sambil menggelengkan kepalanya. Tepat ketika Yu Tianyu dan Xiaoyan muncul, Yeku menyadari bahwa aura Yu Tianyu tampak lebih kuat dari sebelumnya. He Yeku dan Yu Tianyu sama-sama yang terkuat di Yecheng, mendiang Samsung Dosian. Jika lebih kuat dari ini, saya khawatir. Semoga tebakanku salah. Kalau tidak, si tua Yu Tianyu akan menerobos masuk, dan Kuye Zai kita akan menjadi yang pertama diserang. Begitu aku kembali hari ini, aku harus menghubungi orang-orang dari pasukan itu. Lagi pula, bahan perbaikan mereka sudah tiba, jadi kurasa waktunya belum terlalu pagi. Setelah Yeku selesai berbicara, ia perlahan kembali ke rumahnya. Terima kasih atas apa yang terjadi barusan, senior. Melihat Yu Tianyu membantunya keluar dari pengepungan, Xiaoyan merasa bersyukur. Lagi pula, Yeku adalah petarung abadi bintang 3 sejati. Jika tidak ada dukungan tirani Yu Tianyu seperti itu, aku khawatir Xiaoyan saat ini terlalu kuat. Hehe, tak apa. Yuzong kita dan Kuye Zai mereka sudah bermusuhan, jadi senang-senang saja. Yu Tianyu tertawa. Aku pikir kekuatan jiwa teman kecilmu cukup tinggi, dan masalah pemurnian apoteker tadi memang serius, tapi aku tidak tahu kekuatan jiwa teman kecilmu. Yu Tianyu sepertinya menyadari sesuatu dan berbicara perlahan. Tidak diragukan lagi bahwa orang ini Xiaoyan dapat melukai Ye Seng dengan parah hanya dengan satu pukulan dengan kekuatan jiwanya, dan bahkan merusak sumbernya, jadi kekuatan jiwanya mungkin tidak rendah. Sejujurnya, Master Sekte Yu, saya memang seorang apoteker, tetapi kepala apoteker tetaplah pekerjaan saya. Saya orang yang bebas dan santai, dan saya tidak suka dikekang, kata Xiaoyan sambil tersenyum. Sisik emas itu bukan sesuatu yang ada di kolam, jadi tidak sulit untuk memaksa orang lain. Yu Tianyu tidak bermaksud memaksanya, tetapi Xiaoyan menolak dan merasa sedikit kasihan. Aku tidak tahu mengapa Master Sekte Yu bertanya tentang kekuatan jiwaku. Xiaoyan tentu saja tidak akan tertipu oleh orang ini, seorang kepala apoteker. Tanyakan tentang kekuatan jiwa teman kecil itu karena kita membutuhkan orang kuat yang ahli dalam kekuatan jiwa untuk memperbaiki formasi teleportasi luar angkasa. Pada saat ini, Yu Tianyu memimpin dan berjalan menuju mansion, dan ketika dia berbalik, Xiaoyan dengan jelas ketika dia menyadari bahwa Yu Tianyu sedang berbicara tentang orang kuat yang ahli dalam kekuatan jiwa, dia mengerutkan kening. Butuh seseorang yang ahli dalam kekuatan jiwa. Xiaoyan mengikutinya dan kembali ke aula. Tidak ada orang luar di sini, jadi aku tidak menyembunyikan apapun dari teman kecilku. Formasi teleportasi luar angkasa dibentuk oleh para ahli di surga jiwa Yin, tetapi formasi ini dipenuhi dengan kekuatan luar angkasa yang sangat dahsyat. Kekuatan ini hanya dapat digunakan oleh para ahli di atas Dosian bintang 5. Dengan kata lain, apakah formasi teleportasi luar angkasa ini diciptakan oleh petarung abadi bintang 5? Xiaoyan menghirup udara dingin. Penguasa Soul Eater juga berkata bahwa di alam hantu, formasi teleportasi ruang angkasa sangatlah mahal, dan yang paling penting dibentuk oleh Kaisar Petarung Bintang 5. Dan Petarung Abadi Bintang 5, mungkin inilah keberadaan kastanya air bulu Phoenix di antara pasukan manapun. Meskipun membentuk formasi teleportasi ruang angkasa itu penting, mereka jarang melakukan hal tanpa pamrih seperti ini. Ada banyak alasan mengapa formasi teleportasi ruang angkasa sangat langka. Tidak buruk, Yu Tianyu mengangguk ke arah Xiaoyan. Formasinya memang rusak sekarang, tapi kami sudah menyiapkan sumber kerusakan dan material perbaikannya, tapi masih ada sedikit yang kurang, yang juga merupakan hal terpenting. Setelah Yu Tianyu selesai berbicara, ia tiba-tiba menatap Xiaoyan dengan saksama, seolah-olah ada sesuatu yang salah. Berniat untuk bersikap umum, apa lagi yang kau butuhkan? Xiaoyan agak bingung, orang-orang ini semua petarung abadi bintang 3. Sekalipun ia berusaha sekuat tenaga, ia mungkin takkan mampu menghadapi para petarung abadi bintang 3 itu. Ia tak tahu obat apa yang dijual orang ini di dalam labu. Kekuatan jiwa, Yu Tianyu tidak menyembunyikannya, dan tersenyum langsung. Apa? Kekuatan jiwa? Xiaoyan terkejut ketika mendengar kata-kata itu, dan dia menyadari sesuatu. Hanya mereka yang memiliki kekuatan untuk mencapai Dosian bintang 5 yang dapat menggunakan formasi ruang angkasa. Meskipun sebagai formasi pertempuran, saya khawatir celahnya dapat dipersempit, tetapi menurut tebakan Xiaoyan, saya khawatir hanya master formasi pertempuran saya sendiri yang telah mencapai 40.000 prasasti inti. Baru setelah itu teleportasi ruang angkasa dapat digunakan. Hal yang paling berbahaya tentang formasi teleportasi ruang angkasa adalah elemen yang disebut kekuatan ruang angkasa.
Inti dari formasi teleportasi ruang angkasa adalah kekuatan ruang angkasa, dan yang paling berbahaya adalah kekuatan ruang angkasa. Setelah berhasil melemparkan formasi teleportasi ruang angkasa, kekuatan ruang angkasa menjadi stabil, dan tidak akan ada bahaya dalam waktu singkat, tetapi seiring berjalannya waktu, pengekangan kekuatan ruang angkasa melemah, dan banyak faktor gelisah akan tiba-tiba muncul, sehingga menjadi yang paling berbahaya. Pada saat ini, ketika kekuatan ruang tidak stabil, susunan teleportasi ruang tidak dapat digunakan. Jika tidak, ia akan diteleportasi ke tempat yang tidak diketahui. Dapat dikatakan bahwa ini adalah kiamat. Kita membutuhkan orang kuat yang mahir dalam kekuatan jiwa. Mereka memasuki formasi bersama untuk membantu kita menahan erosi kekuatan ruang, sehingga dapat membantu kita menyelesaikan perbaikan. Setelah beberapa saat, Yu Tianyu berkata, memperhatikan Xiao Yan merenung. Kekuatan ruang ini adalah sesuatu yang ditakuti oleh para petarung abadi bintang 5. Aku adalah petarung abadi bintang 2, jadi. Xiao Yan menunjukkan penolakan di permukaan, siap menolak, tetapi hatinya dipenuhi tawa. Jangan khawatir, sahabat kecil, itu tidak akan membuatmu bekerja sia-sia. Jika kau butuh sesuatu, bahkan jika kau memintanya, selama itu milik Yuzong kita, itu tidak masalah. Yu Tianyu tentu saja merasa tertekan untuk pembangkit tenaga jiwa mahir yang paling penting, dan ada satu di depannya, tentu saja dia berusaha sekuat tenaga untuk menang. Lagi pula, alkemis sangat langka, belum lagi rasio Dongzu sudah dekat saat ini, dan dia tidak bisa ragu lagi. Janji keuntungan Xiao Yan tentu saja juga berarti untuk menang. Meskipun Xiao Yanzi tidak ada di sini, cukup baik untuk memiliki niat baik. Lagi pula, apa yang diperoleh Xiao Yan dari sekte hujan mereka terkait dengan keuntungan yang dibawa oleh formasi teleportasi luar angkasa. Tentu saja, itu hal yang sepele. Haha, junior itu diterima. Xiao Yan mendengar bahwa lelaki tua itu akhirnya mengucapkan kata-kata ini, dan langsung tertawa pelan. Dan merasakan senyum jahat Xiao Yan, Yu Tianyu tiba-tiba merasa bahwa kali ini, dia mungkin akan banyak berdarah. Saat ini, masih dijamin untuk 3 shift. Tiket bulanan yang disarankan adalah 10.000 hadiah dan lebih banyak pembaruan. Jika tidak, tubuh tidak akan mampu menanggung 5 shift, dan kualitasnya juga akan turun drastis. Aku tidak tahu apa yang dibutuhkan teman kecilmu. Yuzong kita juga punya latar belakang di Yecheng, jadi kita harus bisa memberi teman-teman kecil kita hadiah yang cukup. Yu Tianyu tertawa. Yu Tianyu sendiri samar-samar takut akan keganasan kekuatan ruang dalam formasi teleportasi ruang, dan Xiao Yan, sebagai seorang alkemis, telah mengembangkan kekuatan jiwa, dan tentu saja lebih memahami kengerian kekuatan ruang daripada mereka. Jadi apapun yang terjadi, apapun yang dibutuhkan Xiao Yan untuk diekspor, Yu Tianyu akan berusaha sebaik mungkin untuk memenuhinya. Aku tidak butuh banyak. Master Sekte Yu, lihatlah ramuan-ramuan ini. Jika ada di sekte ini, aku akan mengambilnya. Jika Master Sekte yang lain setuju, aku bersedia menukarnya dengan barang yang setara. Xiao Yan tertawa, lalu langsung berjalan menghampiri, dan menulis 5 ramuan obat dengan pena dan tinta di aula. Rumput penekan jantung, daun teratai darah, bubur layu, inti jiwa tingkat 3 abadi, es misterius 10.000 tahun. Kelima bahan obat itu ditulis di selembar kertas oleh Xiao Yan sekaligus. Cek-cek, hal-hal ini, bahkan dalam seluruh pengalaman hidupku, aku belum pernah mendengar beberapa. Yu Tianyu mengambil selembar kertas dan tidak bisa menahan rasa terkejutnya. Kelima bahan obat di atas, meskipun salah satunya, sangat berharga dan tak ternilai harganya. Bahkan dengan pengalaman Yu Tianyu, ia baru melihat 2 di atas. Semoga Master Sekte Yu bisa banyak membantu Anda, kata Xiao Yan, tetapi Xiao Yan sangat pintar, dan ia sengaja menulis 2 ramuan lagi untuk mengaburkan pandangan mereka. Hubungan apapun di antara mereka sama saja dengan menimbulkan masalah. Teman kecil, kamu tidak membuka mulutmu seperti singa. Yu Tianyu melihat kelima tanaman obat dan berkata, Master Sekte Yu, saya yakin Anda menyadari bahaya kekuatan ruang, tetapi saya jamin kekuatan ruang tidak akan menghalangi Anda untuk memperbaiki formasi ruang. Xiao Yan tersenyum, jelas dia harus meyakinkan orang ini. Kalau tidak, orang ini tidak akan berusaha sebaik mungkin untuk membantu dirinya sendiri. Hei, apa yang dikatakan teman kecil Xiao Yan? Aku lega mendengar kata-katamu, kata Yu Tianyu sambil tersenyum. Kemarilah, kumpulkan semua toko di Yecheng untukku. Setelah kau menemukan 5 bahan obat ini, kau harus membelinya kembali untukku dengan cara apapun. Selain itu, saya juga menginstruksikan istri tertua dan istri kedua untuk pergi ke gudang Yuzong kami untuk melihat apakah ada bahan-bahan obat ini. Jika ada, ambillah langsung, kata Yu Tianyu. Ya, penjaga itu mendengar kata-kata itu,
mengambil selembar kertas dari tangannya, dan mulai bekerja. Namun, penjaga ini masih sedikit bingung. Gudang Sekte Hujan telah mengumpulkan banyak harta karun. Sekarang Xiaoyan layak mendapatkan izin dari ketua sekte untuk membuka gudang itu, yang cukup untuk menunjukkan betapa mengejutkannya syarat yang telah ditetapkan Xiaoyan. Rubah tua itu pasti tidak akan mau. Di sisi lain, Kuye Zhai. Terima kasih, Tuan Zai, atas penyelamatan nyawamu. Di aula, beberapa sosok perlahan muncul. Penatua ketiga, kau telah bekerja keras selama bertahun-tahun, dan sekarang adalah saat terakhir, dan sudah waktunya bagimu untuk bekerja untuk Kuye Zhai. Yeku duduk di tempat pertama dan berbicara perlahan. Ketiga tetua ini adalah orang-orang yang ditangkap oleh Kuye Zhai. Mereka memanfaatkan masalah di kediaman Yuzong untuk menarik perhatian, dan diam-diam menyelamatkan mereka. Saat itu, di dalam kurungan Yuzong, Fang hanyalah hantu. Hanya saja di aula ini, selain Yeku, tetua ketiga, ada juga seorang pria misterius. Orang itu berpakaian serba hitam dan tubuhnya dibalut rapat, namun aura hantu yang mengerikan dan mencekam yang keluar tanpa kasat mata itu samar-samar lebih kuat dari tetua ketiga. Apa rencanamu? Setelah beberapa saat, pria berbaju hitam itu berbicara perlahan. Orang ini, bicaranya saja membuatku takut. Seberapa sakral ini? Tetua ketiga tak kuasa menahan diri untuk bergumam pelan dalam hatinya. Hehe, Tuan, jangan terburu-buru. Tunggu sampai orang-orang Yuzong memasuki formasi teleportasi ruang angkasa untuk memperbaiki formasi, dan kami akan pergi ke formasi itu untuk membunuh mereka semua, kata Ye Kupai sambil tersenyum. Tapi Tuan Zai, formasi teleportasi luar angkasa itu dikelola oleh mereka, bagaimana kita bisa masuk? Tanya tetua ketiga dengan ragu. Formasi teleportasi luar angkasa telah dikelola oleh kami, Kuye Zhai, selama bertahun-tahun. Biarkan mereka mengambil tindakan pencegahan. Kami melakukan sedikit, tetapi itu tidak cukup untuk masuk dan keluar dengan bebas. Yeku tersenyum tipis, dan senyumnya penuh dengan pengkhianatan. Aku hanya butuh jiwa mereka, dan aku tak peduli dengan yang lainnya, kata pria berbaju hitam itu dingin, lalu menghilang di sana. Tuan Zai, tadi itu. Melihat pria berpakaian hitam itu menghilang, depresinya berangsur-angsur menghilang, tetua ketiga tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Ingat, jangan bertanya apa yang tidak seharusnya kamu tanyakan, kata Yeku. Bawahan itu sudah pensiun. Tetua ketiga juga mengangguk diam-diam, lalu langsung mundur selangkah. Yuzong, apakah kau benar-benar berpikir bahwa kau, sekte asing, dapat dibandingkan dengan kekuatan lokal asli kami? Tunggu, dengan bantuan kekuatan itu, saat kau memperbaiki teleportasi luar angkasa, sekte hujanmu akan hancur. Sebuah suara muram perlahan terdengar dari aula. Rumah Yuzong. Aneh, bagaimana mungkin ayahku membiarkan kita membuka gudang sekte? Ada banyak harta karun di gudang sekte ini, kata Yu Wei lembut. Seharusnya itu kekuatan jiwa Xiaoyan. Yuran memiliki kepekaan alami dan samar-samar merasakan sesuatu. 5 bahan obat ini, Yuzong kita sekarang hanya memiliki inti jiwa tingkat ketiga dari peringkat abadi, dan bahkan benda ini hampir membunuh ayahku saat itu. Jika bukan karena penampakan surgawi ayah sendiri, aku khawatir, kata Yu Wei dengan ketakutan yang masih tersisa. Baiklah, ambillah, ayo kita ke aula dulu, ayah dan Xiaoyan pasti masih menunggu kita. Setelah putri kedua selesai berbicara, dia membawa sebuah kotak perak yang indah dan berjalan menuju aula. Master Sekte, saya telah mencari di dalam dan luar Yecheng, tetapi tidak menemukan jejak kelima tanaman herbal ini. Tak lama kemudian, para penjaga kembali dengan tergesa-gesa. Tidak, Xiaoyan menggelengkan kepalanya perlahan, jelas dia meremehkan kelangkaan bahan obat ini. Hehe, sobat, jangan khawatir, hanya ada satu ramuan obat di gudang Yuzong kita. Melihat sedikit kekecewaan di wajah Xiaoyan, Yu Tianyu buru-buru berkata. Oh, apa? Ketika Xiaoyan mendengar ini, kehilangannya langsung sirna. Inti jiwa dari binatang jiwa abadi tingkat ketiga. Tepat saat Xiaoyan bertanya, Erdao Qianying berjalan perlahan dengan langkah anggun Bak Qinglian. Apa? Inti jiwa dari binatang jiwa tingkat 3 tingkat abadi. Xiaoyan benar-benar terkejut, dan tubuhnya bergetar aneh. Binatang jiwa adalah binatang ajaib, dan inti jiwa mereka juga merupakan inti iblis. Hanya saja, jumlah apoteker tingkat abadi sangat sedikit. Di satu sisi, sangat sulit untuk mengembangkan kekuatan spiritual negeri dongeng. Selain memurnikan pil tingkat abadi, inti sihir merupakan hal yang sangat diperlukan, sehingga pil tingkat abadi memiliki harga dan tidak bergantung pada kota. Lagi pula, binatang ajaib yang kekuatannya dapat mencapai tingkat pertempuran makhluk abadi lebih kuat daripada manusia pada tingkat yang sama, belum lagi inti jiwa dari binatang jiwa tingkat abadi peringkat ketiga ini.